Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu dengan saya Elva Agustina. Nah, di sini saya akan membedah buku yang berjudul Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengawasan, penulis Dr. Insinyur Darwin MPD dan Dr. Insinyur Ihsan MPD MSI, penerbit Unimed Press, tahun terbit 2012, jumlah halaman 283 halaman. Buku ini berisikan 8 bab. Nah, saya akan membedah buku per bab. Baiklah, saya akan menjelaskan bab pertama yang berisikan dengan pembahasan mengenai mutu pendidikan. Dalam bab 1, penulis merefleksikan kondisi mutu pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan akses, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang belum optimal. Bab ini juga menjelaskan pengertian mutu pendidikan sebagai ukuran pencapaian tujuan pendidikan yang mencakup berbagai dimensi seperti input, proses, output, dan output. Selain itu, dipaparkan pula berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana, manajemen pendidikan yang belum efektif, serta rendahnya profesionalisme tenaga pendidik. Bab 2 membahas mengenai konsep penjaminan mutu pendidikan, mulai dari dasar hukum hingga implementasi. Penjaminan mutu dijelaskan sebagai proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam bab ini juga diuraikan konsep manajemen mutu serta bagaimana standar mutu dirumuskan dan diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Pada bab 3 mengupas berbagai institusi yang berperan dalam penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan serta Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Nasional Standar Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal seperti SPMI dan BAN. Selain itu, lembaga lain seperti Badan Aktivitas Mandiri, Badan Standarisasi Nasional, dan Komite Aktivitas Nasional juga turut dibahas. Bab ini juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Memasuki bagian bab 4, buku ini mengupas kompetensi, kepribadian, dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang pengawas pendidikan. Pengawas tidak hanya harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, tetapi juga mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan menciptakan suasana pengawasan yang kondusif. Selanjutnya yang bab 5 yaitu membahas kompetensi supervisi akademik pengawasan. Dalam bab ini dijelaskan bahwa pengawasan harus memahami konsep, prinsip, dan karakteristik perkembangan mata pelajaran. Mereka juga harus mampu menyusun silabus, memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai, serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses supervisi juga dibahas secara khusus, termasuk pelaksanaan pembelajaran di lapangan keliling dan lapangan. Kemudian pada bab ke-6, menitik beratkan pada kompetensi supervisi manajerial. Pengawasan diharapkan mampu menyusun program pengawasan sekolah, menetapkan metode supervisi, serta melaksanakan kegiatan pelaporan dan tindak lanjut. Hasil evaluasi di sekolah juga dijadikan dasar untuk perbaikan program pengawasan. Selain itu, pengawasan harus memiliki kemampuan dalam mengelola aktivitas pendidikan dan memberikan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Refleksi terhadap hasil pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus manajerial. Selanjutnya pada bab ke-7 berfokus pada kompetensi evaluasi pendidikan yang harus dimiliki pengawas. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar siswa, tetapi juga menyangkut kinerja kepala sekolah, guru, dan staf. Pengawas perlu memahami indikator keberhasilan pembelajaran dan mampu menganalisis berbagai aspek penting yang harus dinilai dalam proses pendidikan secara komprehensif dan objektif. Pada bab yang terakhir, bab 8, yaitu membahas
kompetensi penelitian dan pengembangan pengawasan. Pengawasan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan penelitian tindakan pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau perbaikan mutu. Bab ini mencakup pendekatan, metode penelitian, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, serta pengelolaan dan analisis data hasil penelitian. Selain itu, penulis karya tulis ilmiah dan pengembangan modul pembelajaran juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan dalam inovasi pendidikan. Penelitian tindakan kelas dijadikan salah satu bentuk implementasi nyata dari penelitian yang aplikatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari buku ini tadi juga memiliki kelebihan yang patut diapresiasi. Secara struktur, buku ini disusun dengan sistematis dan terstruktur, dimulai dari konsep dasar mutu pendidikan, institusi penjaminan mutu, hingga kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawasan pendidikan. Penyajian materi mengalir dari aspek teoritis menuju implementasi praktis, sehingga sangat membantu pembaca, terutama mahasiswa atau calon pengawasan sekolah, dalam memahami dan menerapkan isi buku dalam konteks nyata. Salah satu keunggulan utama dari buku ini adalah beberapa materi praktis yang ditawarkan seperti penyusunan silabus, SPP, strategi supervisi akademik, dan manajerial, hingga pelaksanaan evaluasi dan penelitian tindakan kelas. Hal ini menjadi buku ini sebagai panduan aplikatif dalam gerakan tugas mahasiswa pendidikan. Namun demikian, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kekurangan penyajian contoh-contoh konkret atau studi kasus dari praktik pengawasan pendidikan di lapangan. Penambahan studi kasus nyata akan membuat pembahasan terasa lebih hidup dan aplikatif. Penggunaan bahasa dalam buku ini juga cenderung akademik dan kaku pada beberapa bagian yang mungkin cukup menantang untuk dipahami oleh pembaca yang awal atau mahasiswa tingkat awal. Demikianlah buku kali ini, saya akhiri. See you next time.